Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Hukum Agraria, Divisi Dokumenter, yang membahas tentang tata cara pendaftaran tanah di Kota Medan. Di sini kami akan mewawancarai seorang narasumber kami yang bernama Bapak Abdul Khalik. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan Pak, kami dari mahasiswa UIN Sumatera Utara, program studi ilmu hukum dengan mata kuliah hukum agraria mengenai tugas tata cara pendaftaran tanah. Jadi di sini kami Pak ingin mewawancarai beberapa pertanyaan bagaimana akan dipertanyakan oleh teman-teman saya. Izin Pak, untuk yang pertama bisa kita mulai dari kami ingin tahu bagaimana tata cara ataupun prosedur dalam proses pendaftaran tanah yang seharusnya dipenuhi menurut peraturan pemerintah yang berlaku saat ini. Tata cara yang pertama adalah seluruh surat tanah harus lengkap, alasannya harus lengkap. Kedua, PBB terakhir. Ketiga, identitas pemegang hak, KTP dan kartu keluarga. Setelah lengkap, diproses. Perbedaan antara pendaftaran tanah secara sistematik maupun pendaftaran tanah secara sporadik, Pak. Sporadik, Ya. sporadik. Sebenarnya perbedaannya sangat sederhana. Jawaban singkatnya, kalau secara sistematik boleh kita daftarkan secara rame-rame, boleh secara sendiri. Maksudnya secara rame-rame. Kumpulkan berkas, ini, yo kita daftar tanah yuk ke BPN atau ini ada daftarkan rame-rame boleh. Datang sendiri juga boleh. Nah, baru itu sistematik. Kalau dia sporadik itu datang misalnya dari program pemerintah, macam PTSL, ada program pemerintah sertifikat gratis, rame-rame dikumpulkan, rame-rame didaftarkan ke BPN, jadilah sertifikat. Artinya sporadik itu massal. Kalau sistematik itu boleh sendiri, boleh rame-rame, pilihan. Namun produknya sama, pasti pertanyaannya kan apa perbedaan produk? Sama produknya adalah sertifikat. Seharusnya kalian tanya begini, apa sih definisi sertifikat? Kan itu. Definisi sertifikat itu adalah gabungan antara salinan buku tanah dan salinan surat ukur. Yang dikasih sama pemohon itu salinan. Aslinya di BPN. Seketika nanti terjadi kehilangan, kan hanya salinan tuh. Makanya jangan lupa. Nah, bilang BPN misalnya ini hilang, nomor sekian. Cari tahu, buat SKPT surat keterangan pendaftaran tanah, benar nggak ini ada di BPN? Dicek benar ya sudah, baru diganti. Gampang sebenarnya. Artinya begini, jangan karena kelalaian apakah faktor bencana alam atau kelalaian pribadi itu hilang hak orang, tidak bisa. Maka ada negara melindunginya. Nah, jadi kesimpulannya kalau sistematis itu boleh individu, boleh massal. Kalau sporadik, massal, itu program pemerintah yang dibiayai pemerintah untuk mendaftarkan sertifikat itu tanpa pungut biaya seperti PTSL yang sedang berlangsung. Itu dia. Tadi Pak, yang dikeluarkan apa, yang digantikan itu apa salinan? Sama-sama yang diganti salinannya karena buku tanah kan tetap. Oke. Kan kecuali kalau misalnya contoh juga kayak di BPN tahun berapa itu ya? Kalau nggak salah kurang lebih tahun 2012 kan terbakar BPN. Nah, semua yang berhubungan dengan surat tanah diganti juga, tapi bukan salinan, tapi pengganti buku tanah yang terbakar. Itu dia. Jadi sertifikat itu tadi kan, sertifikat terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur, dijahit menjadi satu. Hanya duanya itu sertifikat itu, buku tanah, salinan buku tanah dan salinan surat ukur diukur jadi satu. Nah, di situ di dalam buku surat ukur itu nanti ada gambar letak tanahnya, ada luasnya, ada nama pemegang haknya. Kalau ada bangunan dibuat ada bangunan di atasnya, kalau tidak ada bangunan dibuat tanah kosong. Ditunjuk oleh si pemohon sendiri dan petugas ukurnya disebut dari pihak BPN. Jadi jelas, tidak semu dia. Dalam satu dan nanti diikat jadi satu sampul. Kebetulan ada contohnya. Diikat jadi satu. Inilah sertifikat duplikat. Bukan duplikat, salinan ya. Salinan apa ya? Ini dia, baru ini surat ukurnya. Kan ada di sini. Misalnya kan beberapa bagian. Nah, yang ditebalin itulah yang sedang dimohon. Yang lainnya atas nama orang lain masih. Jadi dipecah, misalnya sertifikat ini luasnya 3.000.
mau dijualnya per 100 ya udah dipecah. Makanya nanti kita lihat dari sini hak milik ini pemisahan di atas namanya sendiri, masih atas nama dia tapi dipecah 10. Boleh kan? Kita punya surat luasnya 10.000. Kita pecah 100 boleh Pak. Tapi masih atas nama kita semua, boleh. Nah, ini kan cuma dua kan? Salinan buku tanah dan salinan surat ukur. Nah, kan jelas. Kalau ada bangunan, kan ditanya keadaan tanah, terdapat bangunan, baru tanda-tanda batasnya, baru luasnya. Siapa yang nunjukkan, ini yang punya. Siapa petugasnya disebut. Jadi semua tersistem. Jadi Pak, untuk proses pendaftaran tanah tadi, apakah pihak BPN-nya langsung turun ke tanahnya itu Pak? Tidak, setelah keluar surat tugas, kan kita mohon ukur. Tahap pertama tadi kan mohon ukur. Nah, petugas ukur nanti setelah sudah diproses masuk berkas, maka keluar surat tugas pengukuran ke lapangan. Nah, pada saat itu petugas lapangan menghubungi, makanya kontak personnya si pemegang hak yang pemohon itu harus ada. Nanti dikonfirmasi, jumpa di lapangan, baru si pemohon menunggu ke atas. Jadi tidak bisa dilakukan pengukuran kalau tidak ada yang bersangkutan, karena itu menyangkut hak orang. Sempat salah tunjuk, konflik. Dan orang BPN mengukur sesuai yang ada patok. Kalau tidak ada patok, BPN nggak mau mengukur. Karena kenapa? BPN bukan meletakkan patok, tapi BPN mengukur yang sudah dipatok. Baik itu permanen maupun tidak permanen. Permanen itu untuk bangunan. Yang tidak permanen mungkin dipasang besi atau apa gitu. Jadi duduk dia permasalahannya. Makanya kalau tanah sehat itu bisa dimohon sertifikatnya. Kalau tidak ditolak. Jadi Pak, itu kan dalam kepemilikan tanah ada namanya sertifikat tanah. Benar. Sertifikat tanah ini apa boleh Pak atas nama 2 orang? Boleh, lebih dari 10 orang pun boleh. Seharusnya pertanyaan begini, apakah dalam satu tanah itu bisa terdapat lebih dari satu sertifikat? Yes. Nah, berarti pertanyaan kan salah kan? Nah, adakah kemungkinan sertifikat itu ganda atau double? Ada. Di mana letak salahnya? Pertama letak salahnya itu adalah adanya penggandaan surat dari kecamatan. Sehingga pada saat mungkin, tapi kalau sekarang tidak bisa terjadi lagi tuh, sudah diminimalisasi. Karena kenapa? Setiap tanah yang sudah terdaftar sudah dipetakan secara manual maupun secara sistem. Jadi begitu nanti pemohon ini datang, misalnya kita mohon tanah yang ini, terbitlah hak. Datang lagi orang lain memohon, nggak bisa lagi. Kenapa? Sudah tersistem bahwa saya sudah ada objek hak di atas tanah. Makanya zaman karena semakin canggih IT sekarang ini, semakin meminimalisasi double-nya sertifikat atau secara tidak langsung membendung orang-orang yang mafia tanah. Jadi tidak tipis kemungkinan terjadi penggandaan sertifikat. Itu deh. Karena kecerobohan itu. Kenapa terjadi double sertifikat? Tapi double sertifikat itu sebenarnya bisa terjadi 1 di antara 1000. Itu jarang terjadi. Dan itu ada indikasi niat jahat itu, baik itu pihak yang bersangkutan itu atau apa ya. Kan boleh aja kita gandakan surat, tapi kalau sertifikat nggak boleh digandakan. Tapi kenapa dibilang kok ganda sertifikat? Ya itu tadi, dulu mungkin dia kalau misalnya tahun 60-an dia mohon sertifikat, itu secara manual didaftarkan, dipetakan, tapi secara sistem tidak, sehingga kan orang fokus pada sistem, dan pada saat itu blank, nggak ada ukur, maka diletakkan lagi lah di situ peta bidang tanah, padahal itu sudah ada, tapi secara manualnya tidak ada. Nah sekarang kan pemerintah berusaha mengupayakan supaya seluruh tanah yang ada di Indonesia ini terpetakan secara lengkap, supaya jangan muncul mafia-mafia tanah. Nah hasilnya nanti ya sertifikat. Ada lagi yang mau ditanya? Oke Pak. Relax Kalau saja. dari mekanisme sendirinya Pak, kalau pengajuan banding atau revisi dari pendaftaran tanah yang ditolak tadi Pak? Oh, kalau itu kan kita harus begini loh. Segala sesuatunya ada suatu sanggahan segala macam kan harus ada buktinya. Setiap BPN selalu menampung semua keluhan. Perkara nanti itu benar atau tidak kan ada proses lanjutan. Nah, maka sampai ke pengadilan. Nah, kalau memangnya sertifikat itu misalnya ganda,
mempunyai bukti kepemilikan yang kuat yang menentukan pengadilan. Karena sekalipun orang BPN tahu sertifikat itu palsu, atau mereka tidak berani mengatakan palsu, yang berhak mengatakan palsu itu adalah orang pengadilan. Maka dibatalkan. BPN juga tidak memiliki kewenangan atas. Tidak boleh, karena bukan tupoksinya. Yang mengatakan palsu tidaknya itu adalah orang pengadilan. Sekian dari tugas mini riset kami tentang tata cara pendaftaran tanah. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan atau kami tampilkan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.